Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau, kacau, kacau begitu ya. Mengapa saya katakan kacau? Lihat saja, Jokowi sebut Pilpres di 2024 sebagai pertarungan perasaan, bukan ide dan gagasan. Gimana sebagai seorang presiden? Seharusnya kan pertarungan pertarungan dalam konteks pilpres begitu kan ya, seharusnya kan ide dan gagasan begitu kan, bagaimana ditawarkan kepada masyarakat, bagaimana ditawarkan visi dan misi kepada masyarakat, janji-janji kepada masyarakat dituangkan begitu kan. Kalau pertarungan hanya perasaan kayak gimana begitu kan, perasaan masa hanya dijadikan sebagai ajang kontestasi pilpres begitu kan. Perasaan itu kan tidak punya makna di masyarakat begitu kan ya. Apakah pencitraan yang selalu diunggulkan di situ begitu. Jadi ini pertarungan ide dan gagasan. Saya kira perkataan-perkataan Pak Jokowi gimana ini begitu. Kalau benar begitu ya. Dalam beberapa berita ini wah, ini kacau mereka begitu. Ternyata cawi-cawi bukan demi bangsa dan negara, tapi cawi-cawi demi ambisi kekuasaan. Kan begitu kalau saya simpulkan begitu ya. Bukan ini pertarungan perasaan, bukan begitu. Tetapi pertarungan ide dan gagasan untuk masa depan bangsa kita. Kan begitu logikanya begitu kan. Pak Jokowi kok agak aneh mereka begitu ya. Sekarang mulai cari pembelaan sana sini ada apa begitu kan ya. Jadi ya karena ini ambisi ingin menang ya bisa saja begitu kan seperti itu begitu. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia hari ini tahu situasi dan kondisi politik begitu kan ya. Masyarakat kan tidak bodoh begitu. Ini Jokowi sebut Pilpres 2024 sebagai pertarungan perasaan bukan ide dan gagasan ya ini. Jokowi nggak ngaku sendiri, nepotisme adalah luapan perasaan pada sang bocil ya. Lah, yang punya ide dan gagasan bagus malah dimusuhin katanya ya. Konduktor ya buruk dari tiran orkestra. Ini Megawati geram ya nih lihat Jokowi begitu anak durhaka karena begitu ya. Pemain sandiwara tapi tuduhannya orang bersandiwara. Itulah hasil dari cawi-cawi bapak sendiri begitu yang menggunakan intelijen untuk punya data partai-partai. Bapak ini aneh mengatakan seperti itu begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya begitu masyarakat Indonesia paham begitu kan. Seperti apa karakter Pak Jokowi hari ini begitu kan ya. Yang dulu mendukung Pak Jokowi ya sekarang mulai agak sedih mereka begitu kan. Ini pertarungan ide dan gagasan untuk bangsa dan negara bukan pertarungan perasaan. Gimana logikanya begitu? Masa Pilpres itu pertarungan perasaan begitu kan ya? Kan tidak mungkin di situ begitu. Jadi logika-logika seperti inilah yang kemudian ya bisa menghambat sebenarnya begitu kan ya terhadap pemikiran-pemikiran anak muda begitu. Lihat saja bahwa pertarungan politik hari ini masalah soal visi misi ke depan, kesejahteraan yang ada dan itu timbul dari gagasan dan ide itu begitu kan. Kalau tidak punya terobosan yang baru gimana untuk mau membangun bangsa dan negara begitu kan. Ya itu aja begitu. Lihat saja dalam sebuah narasi-narasi apa yang disampaikan oleh Tempo ini ya kalau memang dia benar, wah ini kacau beri ya. Ya bahkan ya cawe-cawe itu ternyata bukan demi bangsa dan negara, tapi pada akhirnya demi ambisi kekuasaan ya. Bahkan ya buat judul aja kembali gimana sekelas ini katanya begitu ya. Ini lihat ketika kekuasaan itu sudah tidak di tangannya, ini hanyalah sogok pengkhianatan, perusak konstitusi negara. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Maka yang saya katakan tadi, kalau memang ini benar berita seperti ini, wah ini kacau begitu. Ini pertarungan gagasan begitu kan. Pertarungan ide di situ, bukan pertarungan perasaan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan politik ini kan seharusnya kan demi bangsa dan negara. Semuanya demi bangsa dan negara begitu. Tapi wallahualam ketika melihat dengan hati nurani masing-masing begitu. Bagaimana ya sekarang itu karakter Pak Jokowi begitu kan ya. Sudah mulai kelihatan semua begitu. Ini Jokowi sebut Pilpres di 2024 sebagai pertarungan perasaan bukan ide dan gagasan ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemilih presiden atau Pilpres di 2024 menghadirkan banyak drama. Padahal menurut dia pesta demokrasi itu seharusnya dipenuhi perang ide dan gagasannya. Yang saya lihat akhir-akhir ini adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Ujar saat pembicara ya sambutan dalam acara puncak pernyataan HUT ke-56 Partai Golkar.
Ini kan seolah-olah Pak Jokowi kan ngomongin pribadi mereka begitu kan ya. Secara tidak langsung masyarakat Indonesia itu kan sudah mengetahui bahwa apa yang terjadi selama ini kepada bangsa kita yaitu dipertontonkan oleh Pak Jokowi hari ini begitu. Bahkan Presiden mengatakan memasuki tahun politik seperti saat ini seharusnya para peserta ya pemilu dapat berkompetisi secara wajar. Menurut dia, kompetisi yang wajar adalah dengan menawarkan ide dan gagasan, bukan saling menjatuhkan dan penuh drama ya. Saat ini kita sudah memasuki tahun politik katanya. Jokowi menilai kompetisi politik dan keinginan untuk menang ya sebagai hal yang wajar dalam demokrasi. Namun tidak menutup secara ya curang dengan menjatuhkan satu sama lain ya. Siapa yang bermain itu begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan seolah-olah yang saya tangkap begitu kan ya. Seolah-olah perkataan Pak Jokowi ini kan perkataan ngomongin pribadi mereka sendiri begitu kan. Bukan ngomongin masyarakat Indonesia begitu kan. Yang cawe-cawe siapa ya. Yang keluar dari partai PDP berlabuh ke yang lain siapa coba? Yang drama-drama di situ siapa coba begitu kan? Kan seolah-olah masyarakat yang dituduh begitu kan? Seolah-olah para kepentingan-kepentingan itu begitu kan ya yang kemudian dituduh begitu. Jadi pada intinya adalah ya seolah-olah ya lempar batu sembunyi tangan mereka begitu kan ya. Bahkan demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun dan menghasilkan solusi strategi terhadap masalah-masalah bangsa untuk kemajuan bangsa ya. Bahkan ya sebut pertarungan perasaan. Dia juga mengatakan saat ini yang muncul-muncul malah pertarungan perasaan. Mestinya kan pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita katanya ya. Namun begitu, Jokowi tidak secara gamblang menjelaskan konteks dirinya melihat drama dan sinetron jelang Pilpres di 2024. Drama mulai diputuskan MK hingga Bobi Nasution. Kita bayangkan itu begitu ya. Lihat saja dari keluarga-keluarga Pak Jokowi, mulai dari MK, Gibran, Bobi begitu kan ya. Terus kemudian Pak Jokowi di situ begitu. Lengkap sudah ya untuk membangun dinasti politik. Ya itu aja mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya si Bobi mengatakan saya patuh terhadap PDIP begitu, terhadap partai. Tapi ujung-ujungnya kan mendukung Prabowo kan, gimana logikanya ini begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan putusan MK dinilai ikut melanggengkan dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi. Pasalnya Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden sekaligus paman dari Gibran. Hal itu kemudian berlanjut dengan pemilih Gibran sebagai calon wakil presiden begitu ya, mendampingi Prabowo Subianto. Bahkan drama tersebut tak kunjung usai karena Gibran yang merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDP belum juga menyatakan secara resmi mundur dari partai tersebut. Hal ini ya, drama tersebut bertambah ya setelah PDP mengultimatum Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk mundur dari partai tersebut. Hal itu PDP lakukan setelah menantu Jokowi itu menyatakan dukungan ya pasangan Prabowo Subianto. Gibran Raka Buming Raka meskipun telah ditunjuk sebagai juru kampanye pasangan Ganjar Pranowo ya. Jadi percuma aja begitu. Bobi juga ditunjuk menjadi pemenangan Pak Ganjar. Terus kemudian si Gibran juga sama mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini semuanya begitu kan ya. Yang pasti disalahkan yaitu adalah Pak Jokowi. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini cawe-cawe bukan soal demi bangsa dan negara, tapi soal ambisi bagaimana pribadi mereka, dinasti politiknya ya tetap lenggang di situ begitu. Jadi kacau mereka, demokrasinya sudah mati sebenarnya begitu ya. Mati tidak bisa berkembang begitu ya akibat cawe-cawe sebagai seorang kepala negara di situ. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.